Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, senang sekali saya Putri Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Dalam penanganan kasus HIV di Sulawesi Selatan, Yayasan Gaya Celebes menjadi mitra Kementerian Kesehatan. Lembaga swadaya masyarakat terjun langsung ke kelompok yang berisiko tinggi tertular HIV. Yayasan Gaya Celebes merupakan sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang penanggulangan kasus HIV. Lahir dari inisiatif sekelompok relawan sosial dari berbagai kampus di Makassar, kelompok yang awalnya hanya berbentuk organisasi ini kemudian resmi menjadi sebuah lembaga swadaya masyarakat di tahun 1995. Menurut Direktur Yayasan Gaya Celebes, Andi Akbar Halim, lembaga ini memiliki visi misi penanggulangan HIV/AIDS. Yayasan Gaya Celebes ini didirikan oleh para aktivis, teman-teman dari berbagai macam universitas di Makassar yang awalnya mendapat pelatihan sebagai relawan pekerja sosial. Dan sejak tahun 93 kami sudah mulai membentuk organisasinya, tapi secara legalitas mempunyai akte notaris 1995. Jadi mungkin sudah 29 tahun ya. Dan isunya memang adalah misi visinya Gaya Celebes penanggulangan HIV/AIDS. Disebutkan Andi Akbar sebagai mitra Kementerian Kesehatan, program Yayasan Gaya Celebes fokus melakukan edukasi di lapangan, khususnya di kalangan populasi kunci HIV/AIDS. Populasi kunci HIV/AIDS adalah kelompok masyarakat yang beresiko tinggi tertular HIV/AIDS dan IMS seperti wanita pekerja seks, transgender, lelaki seks dengan lelaki, dan pengguna nafza suntik. Namun lembaga yang dipimpin Andi Akbar ini tak hanya memberikan edukasi, di mana programnya juga mencakup proses tes, juga pendampingan kepada masyarakat baik yang terbukti positif maupun negatif. Kita kan sebagai mitranya Dinas Kesehatan ya, Kementerian Kesehatan, kita lebih banyak melakukan edukasi lapangan, ya, penjangkauan di lapangan, datang ke hotspotnya populasi kunci, memberi edukasi. Setelah diberi edukasi, kita ajak atau rujuk ke Vaskes untuk testing HIV-nya dan IMS-nya. Kalau ditemukan, ya kita dampingi untuk dapat obat. Kalau masih negatif, kita dampingi untuk komunikasi perubahan perilakunya. Dan kalau memang dia selalu berganti-ganti pasangan, kita siapkan kondom. Jadi ya tetap memang juga kita ada pendekatan spiritual ya, tapi kita lebih kepada bagaimana pendekatan kesehatan masyarakatnya supaya dia tidak tertular penyakit. Andi Akbar menjelaskan tetap ada pendekatan spiritual yang diberikan. Kendati demikian, dirinya menekankan fokus Yayasan Gaya Celebes tetap pada pendekatan kesehatan masyarakat, bagaimana agar penyakit ini tidak tertular ke orang lain. Anggota Pokja HIV Kota Makassar ini juga menegaskan, dalam upaya penanggulangan kasus HIV perlu adanya mindset yang tepat di masyarakat untuk mendukung segala upaya yang dilakukan dalam mengurangi penyebaran virus ini. Ia pun mengharapkan kontribusi pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mengoptimalkan pelaksanaan program-program yang ada. Kalau HIV/AIDS, stigma diskriminasinya tinggi. Kita mau bicara tentang perilaku seksual tabu, ya, dianggapnya kita mendistribusi kondom sebagai alat pencegahan HIV, dianggapnya kita mensosialisasikan zina. Padahal ada kondom atau tidak ada kondom, orang tetap melakukan perilaku beresiko. Kan kondom juga didistribusi oleh Kementerian Kesehatan, dipakai juga untuk program KB. Jadi ini mindsetnya kita yang harus kita perbaiki dulu nih, bahwa kalau dia tidak bisa dirubah secara perilakunya, tidak sadar, ya janganlah bawa penyakit ke keluargamu.
Mungkin kalau di pemerintah ciptakan lingkungan kondusif supaya program bisa masuk ke mana-mana, orang bisa menerima, kita tidak akan konfrontasi dengan tokoh-tokoh misalnya. Ya, nggak bisa. Kalau kita mau bicara kondom sama remaja, seakan-akan kita ajak remaja untuk melakukan. Sementara di pemikiran kami, kita kasih kondom atau tidak kasih kondom, tetap itu mereka melakukan kegiatan itu, dan kita nggak bisa mengawasi. Andi Akbar menambahkan, stigma negatif itu tidak hanya ditemukan dalam pelaksanaan program pencegahan penularan HIV saja. Lebih parah, kata dia, stigma negatif ini juga melekat pada pengidap penyakit HIV, bahkan banyak datang dari lingkungan keluarga. Dirinya pun mengimbau kepada masyarakat, khususnya generasi muda yang telah mengidap HIV, untuk tidak menyembunyikan statusnya, karena tanpa keterbukaan tersebut, dampaknya akan semakin panjang. Iva Syarahman, Unhas TV. Pemirsa, hustle culture menjadi tren di kalangan pekerja muda yang mengutamakan kerja keras untuk mencapai kesuksesan. Namun apakah gaya hidup ini memberikan dampak positif atau sebaliknya? Simak faktanya berikut ini. Hustle culture merupakan gaya hidup yang menekankan pentingnya kerja keras dan produktivitas tanpa henti untuk mencapai tujuan karir. Banyak orang yang terjerat dalam pola hidup ini seringkali mengabaikan kebutuhan dasar seperti tidur dan istirahat. Ada peran media sosial dalam mendorong timbulnya gaya hidup hustle culture ini, di mana media sosial menyebarkan standar tinggi tentang kesuksesan, yang membuat orang merasa harus selalu bekerja untuk menunjukkan prestasi atau kemapanan. Menurut dosen psikologi Universitas Hasanuddin Makassar, Dwiana Fajrati Dewi SPSI MSc, hustle culture itu bagaimana orang bekerja terlalu keras melebihi batasan. Ia menjelaskan bahwa tuntutan yang melebihi kapasitas diri dapat menyebabkan burnout, di mana individu merasa sering marah, stres, dan mengisolasi diri. Karena kalau secara teori kan memang ada memang teorinya itu ya, job demand resources, di mana kapasitas itu harus sesuai gitu ya. Jadi ketika kita demand-nya, kita pokoknya bekerja lebih daripada batas kita, maka itu bisa menyebabkan kita burnout dalam bekerja. Dan ketika kita burnout ya kita merasa frustrated, sering marah atau isolasi diri, menjauh, tidak mau berinteraksi dengan sesama, dan banyak hal ketika kita merasa burnout. Live your own pace. Jadi hidup sesuai dengan bagaimana kecepatan kamu ya. Ketika kamu lambat ya lambat, ketika kamu sedang medium ya. Jadi semua orang punya kecepatannya masing-masing. Perlunya pembatasan agar tak menimbulkan masalah kesehatan mental disampaikan Nabila Faika, Wadah Youth Ambassador. Menurutnya kesibukan itu suatu hal yang positif tetapi perlu dibatasi. Diakuinya dari pengalaman pribadinya, tekanan dari tuntutan keluarga juga dapat menyebabkan stres. Namun jika dapat dikelola dengan baik, hal ini juga bisa menjadi motivasi. Dwiana Fajrati menambahkan, gaya hidup hustle culture memberikan motivasi, tetapi juga membawa dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan mental individu. Sehingga penting untuk mengenali kedua sisi ini dan mencari keseimbangan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Ani Putri Najwa, Unas TV. Pemirsa, benarkah mitos jika mengonsumsi minuman dingin seperti es dapat menyebabkan batuk pilek? Bagaimanakah sebenarnya proses batuk pilek menurut penjelasan ahli? Berikut liputannya khusus untuk Anda. Kita sering dengar mitos kalau minum es bikin batuk pilek. Batuk pilek merupakan infeksi saluran pernafasan bagian atas. Batuk pilek itu meliputi gejala diantaranya hidung tersumbat, lendir di hidung, nyeri tenggorokan, batuk, demam, juga sakit kepala. Di mana penyakit ini umumnya bersifat akut, meski dapat sembuh dengan sendirinya, namun bisa menyebabkan komplikasi. Terkait minum es bikin batuk pilek, Dr. Marhen Harjo M. Biomed PhD, Ketua Departemen Biokimia Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, menyebut itu hanya mitos belaka. Menurutnya, yang menyebabkan seseorang batuk pilek itu adalah virus, bukan esnya. Lantas, kenapa banyak orang merasa pilek setelah minum es? Dr. Marhen menjelaskan, jika sebenarnya es itu yang membuat suhu di tenggorokan menjadi lebih dingin. Kondisi dingin inilah yang membuat daya tahan tubuh di sekitar tenggorokan jadi menurun. Sehingga kalau ada virus yang mengincar, akan lebih gampang masuk dan membuat sakit. Menyebabkan batuk pilek itu adalah virus. Ya, virus dan juga karena faktor adanya imun ya dari mukosa di daerah saluran napas kita.
Jadi kalau kebetulan virusnya itu sudah ada ya, dan kemudian orang minum es, maka karena virus itu selalu ada sebenarnya, tapi dalam keadaan imun kita bagus, maka virus itu tidak menginfeksi. Tapi kalau daya tahan tubuh kita menurun, ya, baru dia akan terjadi proses yang mana bisa menyebabkan infeksi virus yang kemudian akan menimbulkan gejala-gejala seperti batuk, ya, pilek. Selain itu, Dr. Marhen juga menjelaskan, jika kualitas air yang digunakan untuk membuat es juga penting. Kalau airnya tidak bersih, bisa membuat seseorang malah terkena penyakit lain karena bakteri yang ada di air tersebut. Es ini asalnya dari mana? Kalau kita buat sendiri dengan air yang memang matang, kan sudah dipanaskan, mendidih, kemudian dibuat es, saya kira tidak ada masalah, berarti kumannya tidak ada. Yang biasa terjadi, kita mengkonsumsi es yang kita tidak ketahui cara bagaimana pembuatannya, mungkin dari air yang tidak dimasak, ya, sehingga dengan demikian dia mengandung bakteri. Ketika kita mengkonsumsinya, bukan saja kuman yang ada dalam diri, tapi kita mendatangkan juga bakteri dari luar yang memperberat penyakit. Dr. Marhen menambahkan, minum es itu sendiri tidak membuat seseorang langsung pilek. Tetapi jika daya tahan tubuh lagi menurun atau ada virus yang lagi mengincar, maka minum es bisa jadi pemicu seseorang sakit. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Sejumlah perusahaan di Amerika Serikat meningkatkan keamanan dan bahkan menghapus foto eksekutifnya dari website. Menyusul penembakan mati seorang bos perusahaan asuransi kesehatan di New York, penembakan ditengarai termotivasi dendam karena pelurunya bertulis slogan anti perusahaan asuransi kesehatan. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari New York. Pembunuhan CEO United Healthcare, Brian Thompson, di kawasan Midtown Manhattan mengejutkan warga New York. We were over here working in the University Club Hotel, and then we were outside, and we heard some shots rang off, and then we ran over here, and police were here in seconds. United Healthcare adalah perusahaan asuransi kesehatan terbesar di Amerika Serikat dengan lebih dari 1,7 juta dokter dan tenaga kesehatan dan melayani lebih dari 52 juta orang. It highlights the vulnerability of top executives. Brian Thompson wasn't even in the news that much. It's not like he was a celebrity executive, but certainly well known and well respected. You know, we're seeing reports come out at the end of this year about the number of senior executives choosing to leave industry these days. And I think this type of vulnerability, this type of attack, leaves a lot of top executives rethinking, are these positions worth it? Usai penembakan, markas United Healthcare di Minnesota mendapat penjagaan ketat. CEO United Healthcare ditembak pada pagi hari ketika sedang berjalan menuju Hotel Hilton di Midtown Manhattan ini untuk menghadiri konferensi yang diadakan oleh perusahaannya kepada para investor. Dalam konferensi ini seharusnya CEO menyampaikan pidato kunci sekaligus memberikan proyeksi masukan atau pemasukan dari perusahaan pada tahun 2025 yang melampaui perkiraan semula. Keterangan kepolisian New York yang dikonfirmasi rekaman kamera security menunjukkan Brian Thompson berjalan sendirian tanpa pengawal saat ditembak. I've seen some really good executive protection details, especially with events like this when they bring either a board together or a lot of executives come together where it's going to be known. That's one of the key figures. When you have an executive, is their picture out there? How do they advertise on social media or something like that? Kejadian di New York diperkirakan membuat perusahaan-perusahaan besar mempertimbangkan kembali pengamanan para eksekutif teratas. I do a lot of security assessments for companies. One, if they have security, I see if that security is actually providing what they should be doing. Should it be tailored in a different manner? I've had CEOs tell me, well, I have 2 security guys, but they're in the office with me, which is really hard to get in. But at night when I'm alone, I don't have security. Menyusul penembakan di New York, United Healthcare mencopot foto para pimpinannya dari website resminya. Demikian pula Aetna, perusahaan asuransi kesehatan lain yang dimiliki jaringan farmasi CVS. Perusahaan asuransi telah lama menjadi sasaran kemarahan konsumen karena demi penurunan ongkos usaha sering menolak permohonan pembayaran dari pasien. Dari kota New York, Virginia Gunawan dan tim VOA.
Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Niputri Najwa mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.